Baik, selamat siang kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Kombinatorik. Di sini saya Patricia Shevani dengan NPM 1910 6310 596 akan mempresentasikan secara virtual tentang relasi rekurens dan fungsi pembangkit untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik. Sebelumnya mohon maaf Bapak dikarenakan tidak akan full, dikarenakan waktunya juga sudah mepet. Soalnya tiba-tiba saja laptop saya ngeblank, jadi semua datanya tidak kesimpan, jadi baru saya buat lagi. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bapak. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pembahasan relasi rekurens dan juga fungsi pembangkit. Relasi rekurens yaitu barisan sekuens yang dilambangkan dengan AN dalam kurung kurawal AN yang dapat ditulis menjadi A0, A1, A2 sampai dengan AN. Yaitu elemen barisan ke N itu dapat ditentukan dari suatu persamaan jika persamaan yang mengekspresikan AN tersebut dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih suku elemen sebelumnya yang dapat ditulis seperti A0, A1, A2 sampai AN kurang 1. Maka dapat dikatakan persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens. Ada beberapa contoh, yaitu ada 3 tentang persamaan relasi rekurens. Yang pertama itu adalah AN sama dengan 2 AN kurang 1 ditambah 1. A0 sama dengan BN kurang 1 ditambah 2 dikali BN kurang 2. Yang ketiga, A0 sama dengan 2 kali CN min 1 dikurang 2 kali CN min 2. Pada relasi rekurens ini memiliki kondisi awal, yaitu pada relasi rekurens ini, untuk barisan sekuensnya itu sangat diperlukan untuk penentuan kondisi awalnya. Dikarenakan adanya 1 sampai lebih dari 1 nilai awal yang dimiliki merupakan hal penting yang mulai menghitung elemen-elemen berikutnya. Lalu, di sini ada contoh untuk kondisi awalnya. Dimisalkan ada 2 barisan dengan nilai kondisi awal yang sudah ditentukan. AN sama dengan 2 dikali BN min 2 plus 1 dengan nilai awalnya itu A0 sama dengan 1. Lalu persamaan yang kedua, barisan yang kedua adalah AN sama dengan AN kurang 1 min 2 AN min 2. Untuk A0 sama dengan 1 dan nilai awal A1 sama dengan 2. Lalu yang berikutnya adalah contoh dari barisan Fibonacci, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3. Dengan Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2 dengan nilai awalnya F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Untuk barisan Fibonacci ini sangat ditentukan, yaitu syaratnya kondisi awalnya harus ada 2. Maka oleh karena itu, relasi rekurens ini menyatakan barisan secara rekursif, maka kondisi awal ini adalah langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Solusi relasi rekurens diingat kembali tadi bahwa relasi rekurens itu merupakan persamaan untuk menentukan nilai elemen ke N suatu barisan yang dituliskan dengan definisi rekursif. Maka persamaan yang ada harus diselesaikan untuk mengetahui nilai ke N suatu barisan. Lalu untuk solusi relasi rekurensnya yaitu formula tanpa suku rekursif yang memenuhi relasi rekurens. Sampai sini selanjutnya akan dijelaskan tentang fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit ini ada 2, yaitu fungsi pembangkit biasa dan juga fungsi pembangkit eksponensial. Semua itu disingkat sebagai FPB dan juga FPE. Untuk FPB,
fungsi pembangkit biasa, yaitu dilambangkan dari bilangan real A0, A1, A2, sampai AN, atau bisa ditulis sebagai AN pangkat tak hingga dengan N sama dengan 0, dengan batas N sama dengan 0 sampai tak hingga adalah sebuah deret tak hingga. Dengan Px kita bisa tuliskan Px sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dengan AN dikurangin X pangkat N sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 sampai seterusnya, sampai ditambah AN X pangkat N yang sama dengan A0 ditambah A1 1X ditambah A2 X kuadrat ditambah AN X pangkat N. Sedangkan yang FPE, Px-nya ini dapat ditulis sebagai sigma N sama dengan 0 sampai batas tak hingga untuk AN X pangkat N per N permutasi yang sama dengan bisa ditulis A0 dikali X pangkat 0 per 0 permutasi ditambah A1 dikali X pangkat 1 per 1 permutasi ditambah A2 dikali X pangkat 2 per 2 permutasi sampai seterusnya menjadi AN dikali X pangkat N per N permutasi. Maka didapat A0 ditambah 1 A0 ditambah A1X ditambah A2 dikali X kuadrat per 2 permutasi ditambah sampai AN dikali X pangkat N per N permutasi. Selanjutnya, untuk operasi fungsi pembangkit biasa, ada penjumlahan dan pengurangan dan juga perkalian. Contohnya sama seperti AX, dimisalkan ada AX sama dengan sigma, N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk AN, X pangkat N, dan juga BX-nya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai batas tak hingga untuk Bn X pangkat N. Maka AX ini akan ditambahkan dengan BX. Maka bisa dituliskan menjadi dimisalkan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai AN pangkat XN. Lalu ditambah untuk BX-nya juga, yaitu menjadi B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat ditambah sampai Bn kali X pangkat N. Maka didapat semuanya itu bisa dijumlahkan, disamain. Maka A0 ditambah B0, lalu untuk A1 ditambah B1, lalu A2 ditambah B2 dikali X pangkat 2 ditambah sampai AN ditambah BN dikali X pangkat N. Maka semuanya itu untuk penjumlahan dan untuk penjumlahan dan juga pengurangan dari AX dan juga BX sama dengan sigma N sampai dengan 0 sampai tak hingga untuk AN plus minus BN dikali X pangkat N. Berikutnya untuk yang perkalian, yaitu AX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai batas tak hingga untuk AN dikali X pangkat N, dan juga BX-nya itu adalah sigma N sama dengan 0 sampai batas tak hingga untuk BN dikalikan X pangkat N. Maka bisa dituliskan juga seperti tadi dan akan dihasilkan menjadi, dikarenakan ini adalah perkalian, maka hasilnya menjadi sigma N sama dengan 0 sampai batas tak hingga untuk sigma K sama dengan 0 sampai batas tak hingga AK BN AK dikali BN min K dikali X pangkat N. Lalu untuk contoh dari FPE, yaitu dimisalkan ada 1 per A0
yaitu FPE untuk barisan 1, 1, 1, 1, 1. Maka kita bisa tulis untuk semua 1, 1 ini adalah A0, lalu 1 yang satunya itu untuk A1, 1 yang satunya itu untuk A2, 1 yang keempat itu untuk A3, sampai dengan kita dapat A4. Maka ditulis bisa menjadi PX sama dengan, kita tulis lagi rumusnya, A0 dikali X pangkat 0 per 0 permutasi ditambah A1 dikali X pangkat 1 per 1 permutasi ditambah A2 dikalikan X pangkat 2 per 2 permutasi sampai A4 dikali X pangkat 4 per 4 permutasi. Maka didapat sama dengan semuanya itu kita masukkan nilai A0, A1, A2 sampai A4 itu adalah 1. Maka kita tulis menjadi 1 dikali X pangkat 0 sampai X pangkat 4 per 4 permutasi. Sama dengan, maka kita bisa dapat nantinya yaitu menjadi X pangkat 0-nya itu menjadi 1 ditambah X ditambah 1 per 2 permutasi kali X kuadrat ditambah 1 per 3 permutasi dikali X pangkat 3 ditambah 1 per 4 permutasi dikali X pangkat 4 sampai seterusnya. Maka kita dapat untuk persamaan ini adalah E pangkat X. Dengan YX ini, EX ini, E pangkat X ini adalah 1 ditambah X per 1 permutasi ditambah X kuadrat per 2 permutasi ditambah X pangkat 3 per 3 permutasi. Dengan X ini lebih besar dari minus tahingga dan juga lebih kecil dari positif tahingga. Dengan mengingat cos HX dan sin HX merupakan kombinasi sederhana dari E pangkat X dan E pangkat min X. Maka dapat diperoleh deret pangkat untuk kedua fungsi trigonometri hiperbolik tersebut, yaitu untuk cos HX-nya itu sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 permutasi ditambah X pangkat 4 per 4 permutasi dan seterusnya, dengan X lebih besar dari negatif tahingga dan lebih kecil dari positif tahingga. Lalu untuk sin HX-nya itu X per 1 permutasi ditambah X pangkat 3 per 3 permutasi ditambah X pangkat 5 per 5 permutasi. Semuanya sama untuk X, masing-masing sama untuk X lebih besar dari negatif tahingga dan lebih kecil dari positif tahingga. Maka cosnya itu untuk yang genap dan sinnya itu untuk yang ganjil. Sekian pemaparan saya tentang relasi rekurensi dan juga fungsi pembangkit. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga mohon maaf dikarenakan tidak benar-benar full semua materi saya tulis. Mohon dimaklumkan jika berkenan, saya mohon maaf dan saya akan membuat ulang tentang video ini. Walaupun tidak akan langsung nilai. Terima kasih banyak Bapak atas perhatiannya dan juga pengertiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga selamat siang.